Baik, setelah tadi potongan AA, dari potongan AA kita mendapatkan nilai S1 dan S5, maka di sini coba kita masuk ke potongan BB untuk menghitung batang yang lainnya. Dari soal ini, batang apa yang bisa kita cari lagi? Yang nilai batang yang bisa kita cari lagi adalah S9 dan S2. Berarti kita boleh memotong seperti ini, potongan BB, atau karena kita mau mencari S9 dengan S2, kita juga bisa memotong seperti ini. B, B. Ini juga B, B. Kenapa? Kalau kita motong BB yang berwarna hitam ini, S5 sudah diketahui, yang terpotong batangnya ada S5, S9, dan S2. S5 sudah diketahui, S9 belum, S2 belum. 2 batang belum diketahui, bisa dicari. Kalau kita menggunakan potongan BB yang berwarna merah ini, S1 yang dipotong ada S1, S9, dan S2. S1 sudah diketahui, berarti S9 dan S2 bisa dicari. Sehingga cara memotong itu sembarang, pada dasarnya sembarang, yang penting batangnya itu posisinya betul-betul terpisah. Ya. Oke. Kita coba yang berwarna merah dulu ya, potongan yang berwarna merah. Potongan yang berwarna merah, potongan yang diambil bisa yang di bagian bawah ini atau yang bagian atas. Jadi kalau bagian bawah ini, perhatikan potongan yang merah ini, gambarnya kan jadi seperti ini saja. Di sini ada potongan BB, S1, S2, dan S9. Asumsikan semua batang adalah batang tarik, artinya menjauhi potongan. Kalau potongannya di sini, posisi S1 akan ke sana, menjauhi potongan, panahnya ke sana. Posisi S2 akan ke arah sana, menjauhi potongan, dan S9 akan ke sana. Kemudian nih, kalau perhatikan soalnya, di sini ada titik A, ini titik C, titik D, dan titik F. Kalau sudah tergambar seperti ini, kita bisa menggunakan sigma MD sama dengan 0. Sigma MD sama dengan 0, S2 nilainya 0, jaraknya 0, S1 juga jaraknya 0. Yang ada cuma S9, searah jarum jam, berarti S9 sama dengan 0. S9 kali jaraknya S9 searah jarum jam kali jaraknya ini ke sini 1 meter, berarti S9 kali jaraknya 1 sama dengan 0. S9 sama dengan 0/1 sama dengan 0. Kemudian sigma MF sama dengan 0. Perhatikan sigma MF sama dengan 0. S1 dan S2. S1 searah jarum jam. S1 kali jaraknya FC. S2 berlawanan arah jarum jam. Min S2 kali FC sama dengan 0. S1 nilainya tadi 2,6. FC tadi 0,577. Min S2 kali 0,577 sama dengan 0. S2 bisa kita cari. Ya, jadi di sini dari potongan BB akan diperoleh nilai S9 dan S2. Ini contoh apabila kita menggunakan potongan yang berwarna merah. Tapi kalau kita menggunakan potongan berwarna hitam, kita coba. Potongan BB yang berwarna hitam ya, berarti gambarnya akan jadi seperti ini. Yang putus-putus ini tidak dihitung ya. Yang putus-putus ini bagian yang tidak dihitung. Yang terlihat hanya VA, ada P1, ada S5,
S1 tidak terpotong, berarti tidak perlu kita hitung. Ada S9 dan S2. Potongannya di sini BB. Asumsikan semua batang adalah batang tarik menjauhi potongan, berarti S5 panahnya ke sana. S9 panahnya ke sana, S2 panahnya ke sana. Oke. Sini jaraknya 1 meter, ini titik A, ini titik C, ini titik D, dan ini titik F. Untuk mencari nilai S2 atau S9, kalau kita menggunakan sigma MF sama dengan 0, S5 ke titik F jaraknya 0, S9 ke titik F jaraknya 0, S2 bisa kita cari. Berarti kita bisa menggunakan sigma MF sama dengan 0. VA kalikan jaraknya ke titik F, jarak tegak lurusnya 1 meter, min P1 kali 1, S2-nya berlawanan arah jarum jam, min S2 kali jaraknya FC. Maka dari sini nilai S2 akan kita peroleh. Kemudian untuk mencari nilai S9, kita bisa menggunakan sigma MA sama dengan 0. Kalau sigma MA sama dengan 0, VA ke titik A jaraknya 0, P1 ke titik A jaraknya 0, S5 ke titik A jaraknya 0, S2 ke titik A juga jaraknya 0. Yang ada hanya S9. S9 ke titik A berlawanan arah jarum jam. Min S9 kali jaraknya 1 sama dengan 0. S9 sama dengan 0 dibagi min 1 sama dengan 0. Sehingga sama saja, apapun potongannya seperti apa, hasilnya harusnya nilainya juga pasti sama. Jadi sekali lagi, dalam melakukan perhitungan dengan metode Ritter yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita memotong. Batang yang dipotong itu, batang yang dicari harus benar-benar posisinya terpotong atau terpisah dari batang yang lainnya. Peninjauan yang kedua adalah peninjauan dapat kita lakukan bisa dari kiri ke kanan dengan mengikuti perjanjian tanda searah jarum jam positif berlawanan arah jarum jam negatif, atau dari kanan ke kiri dengan perjanjian tanda searah jarum jam negatif berlawanan arah jarum jam positif. Kemudian asumsikan yang ketiga, syarat ketiga adalah asumsikan semua batang bernilai batang tarik atau positif. Artinya apa? Semua diasumsikan menjauhi potongan. Apabila pada akhir perhitungan ternyata nilainya negatif, berarti batang yang kita analisa termasuk dalam batang tekan. Demikian juga apabila hasil akhir daripada batang yang kita analisa bernilai positif, berarti batang tersebut bernilai batang tarik. Demikian sedikit gambaran bagaimana menganalisa tentang metode Ritter. Untuk detailnya bisa diperhatikan contoh yang sudah diupload di BLP pada pertemuan 13, 14, dan 15. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.